Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Dwi Putri dari kelas TRI 2A. Di sini saya akan melakukan hands-on lab session 14. Video ini mengenai penjelasan tentang deskripsi mengenai API yang dibangun, penjelasan mengenai endpoint yang dibangun pada API, keamanan autentifikasi dan otorisasi yang dilakukan pada API, dan di sini saya akan mendemokan program dan merunning semua endpoint. Nah, langsung saja di sini ada deskripsi mengenai API yang saya bangun. API ini adalah movie rental API berbasis Flash yang menyediakan sistem pengelolaan dan penyewaan film digital. Penggunaan dapat melakukan registrasi, login, melihat, dan mengelola film, serta menyewa film sesuai dengan peran atau role masing-masing pengguna. 3 peran yang tersedia adalah tamu, member, dan admin, masing-masing dengan hak akses yang berbeda. API juga menggunakan database SQLite dan library JWT Johnson Web Token ini untuk pemaparan autentikasi berbasis token JWT. Untuk mengelola autentifikasi dan otorisasi pengguna secara aman. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai endpoint yang dibangun pada API. Yang pertama ada endpoint register. Endpoint register ini pada method post itu registrasi user dengan role tertentu. Ini mendaftarkan user baru ke sistem. Jika kita disuruh memasukkan username, password, dan role. Role-nya kan tadi bisa tamu, member, sama admin. Nah, jika tidak dari 3 itu, maka tulisannya data tidak lengkap. Terus kalau kita bukan masukkan tamu, member, admin itu nanti dia keluar role tidak valid. Kalau kita masukkan username-nya, misalnya kita masukkan username 2 kali, nanti dia muncul kata error username sudah terdaftar. Kalau dia sempurna, kita masukin username, password, role-nya, dia mengeluarkan message registrasi berhasil. Lalu di sini ada endpoint login, metodenya post. Di sini untuk login dengan username dan password dan memberikan JWT token. Melakukan login dan mengembalikan JWT token. Jadi kita disuruh masukin kalau mau login kita disuruh masukin username sama password. Terus kalau kita nggak masukin itu, nanti dia ada tulisan error username dan password dibutuhkan. Lalu kalau kita masukin, misalnya kita udah masukin terus kita mau login ulang terus salah passwordnya, nanti ada tulisan error username atau password salah. Kalau kita berhasil login sesuai dengan username sama passwordnya sesuai, nanti ada tulisan message-nya login berhasil. Dan kita mendapatkan akses token. Lalu di sini ada tulisannya user, nanti kita diberikan ID, lalu ada tulisan username, lalu ada role-nya. Selanjutnya ada endpoint fee.
Yes. Nah, selanjutnya ada endpoint movies pada metode get. Ini aksesnya semua pengguna. Ini untuk melihat semua film yang tersedia dalam database. Jadi nanti kita habis masukin film, nanti dia muncul ada di database. Nanti ada kan kita kan kalau mau dapetin filmnya harus login dulu, harus registrasi dulu. Nanti di database ini dia ada movies, nanti di sini ada moviesnya, kita mau masukin, nanti kalau kita masukin movie baru nanti dia tambah di sini. Ini tambah jadi 9 nanti, terus nanti kan kita masuk login, kita sesuaiin sama user ID-nya, usernya. Nah, nanti masukinnya ada ID, judul filmnya apa, jenis filmnya apa, sama status ketersediaannya apa. Oke, terus ada movie ID, metodenya get. Ini dibuat untuk semua pengguna. Ini melihat detail film berdasarkan ID. Menampilkan detail dari sebuah film berdasarkan ID. Terus itu ada movies post. Nah, ini untuk menambahkan film ke database. Yang get tadi itu menampilkan semua film yang tersedia, sedangkan yang movies itu menambahkan film ke database. Slice movies pada post, tadi get itu untuk melihat ketersediaan film. Nah, di sini kita disuruh masukkan judul film, jenis filmnya apa, terus status ketersediaannya. Lalu di sini kalau kita nggak lengkap masukinnya ada tulisan error, data tidak lengkap. Data tidak lengkap. Kalau kita masukinnya sesuai dengan judul film, jenis film, status ketersediaannya, nanti ada message film berhasil dibuat dan langsung masuk ke database nanti. Langsung tertambah sendiri di database. Lalu ada movies ID, metodenya put, digunakan oleh semua pengguna. Ini untuk mengubah data sebuah film atau memperbarui data film. Jadi kalau kita masukin ID nih, kita harus masukin ID filmnya. Nah, kalau ID-nya itu beda, nanti ada tulisan film tidak ditemukan. Kalau misalnya datanya ada yang tidak sesuai, nanti ada tulisan data tidak lengkap. Terus di sini ada message film berhasil diperbarui. Kalau misalnya kita benar masukin ID-nya, terus status ketersediaannya itu kita ganti, itu benar, nanti ada message film berhasil diperbarui. Lalu ada metodenya delete. Metodenya delete ini untuk menghapus film dari database. Ya. Jadi kita disuruh masukkan ID lagi. Lalu jika filmnya tidak ditemukan, maka akan muncul error film tidak ditemukan. Kalau misalnya sesuai dengan ID-nya dan itu ada filmnya, terus ini tulisannya film berhasil dihapus, terdapat message-nya. Terus ada kita melihat status sebuah film, ketersediaannya di metode put. Kita disuruh masukkan ID filmnya lagi, lalu di sini nanti ketika salah ada keluar error film tidak ditemukan,
Lalu kalau misalnya benar, kalau misalnya status ketersediaannya ini ada dua, yaitu available sama unavailable. Kalau misalnya gak ada dari dua-duanya, itu akan memunculkan error katanya status tidak valid. Kalau misalnya dia sesuai dengan statusnya, message-nya itu status film berhasil diperbarui. Lalu di sini ada user pada metodenya get. Ini untuk menampilkan semua pengguna dalam sistem. Ya, ini untuk menampilkan semua pengguna dalam sistem. Misalnya, nanti dia keluar di postman-nya, ini penggunanya dalam sistem. ID-nya, username-nya, sama role-nya juga. Lalu di sini ada user ID metodenya get. Ini untuk semua pengguna, ini menampilkan informasi user berdasarkan ID. Jadi kita masukin ID di sini nanti user/ID. ID-nya misalnya nanti itu misalnya ID kita ini 6 misalnya. 6 nanti namanya Karina sebagai member. Ya. Terus itu ada users. Metodenya post. Ini semua pengguna JWT. Ini untuk menampilkan detail ini untuk membuat user baru. Yang ini membuat user baru. Metodenya kan post, membuat user baru. Admin, tamu, member, sesuai dengan ini kita masukkan username, password, sama role-nya. Kita bisa role-nya ada 3, tamu, member, admin. Kalau misalnya tidak dari ketiga itu ada tulisan error, role tidak valid. Kembali lagi kita masukin ulang nama yang udah ada, nanti ada username sudah terdaftar. Kalau berhasil dibuat, nanti message-nya user berhasil dibuat. Terus ada user ID, metodenya put. Ini untuk mengubah informasi user atau mengubah data user. Ini masukinnya lewat ID, jadi user/ID-nya, metodenya put. Nanti di sini ada tulisan user tidak ditemukan. Kalau misalnya ID-nya salah, tidak ada di situ di database-nya. Terus kalau datanya tidak lengkap, dia akan memunculkan error data tidak lengkap. Kalau misalnya tidak ada dari tamu, member, admin, nanti ada tulisan role tidak valid. Terus kalau misalnya benar masukinnya, ada tulisan message user berhasil diperbarui. Terus ada delete, user ID metodenya delete. Di sini untuk menghapus user dari sistem. Ini kalau misalnya ID-nya sama kayak tadi, kalau misalnya ID-nya kita masukin tidak sama seperti yang ada di database, maka akan keluar error user tidak ditemukan. Lalu kalau misalnya itu benar, maka akan keluar message-nya user berhasil dihapus. Lalu ada rental. Rentals. Nah, ini rentals. Rentals ini hanya dilakukan oleh admin, yaitu untuk melihat seluruh histori peminjam. Ini kita masukkan nanti di postman itu slice rentals, metodenya get. Jadi kita bisa melihat seluruh histori peminjaman. Oke, terus ada rentals, metodenya post. Ini dilakukan oleh member. Jadi di sini member melakukan penyewaan film jika filmnya tersedia. Jadi nanti di film itu ada tulisan tersedia, tidak tersedia, unavailable, sama available.
Nah, kita disuruh masukkan user ID sama movie ID. Kalau misalnya tidak sesuai sama yang ada di database, maka akan muncul error data tidak lengkap. Lalu kalau kita masukkan usernya beda sama yang mau minjem atau movie-nya nggak ada, itu nanti ada keluar error user atau film tidak ditemukan. Lalu di sini nanti ada status ketersediaannya. Status ketersediaannya ini available. Kalau misalnya dia tidak available, dia ada tulisan film tidak tersedia untuk disewa. Nah, kalau misalnya dia available, nanti ada message-nya rental berhasil dibuat. Lalu ada rentals ID metodenya get. Itu untuk menampilkan detail dari rental tertentu. Ini dilakukan oleh semua pengguna. Satu rental, misalnya langsung keluar ID, username, movie ID, judul film, rent art, rental jamnya. Ini. Terus ada Mi rental, ini untuk member saja, ini untuk melihat atau menampilkan riwayat penyewaan miliknya sendiri. Jadi ini hanya member yang kalau kita login, terus kita login ya menjadi member itu, terus kita cuma bisa ngelihat riwayat penyewaan milik kita sendiri gitu. Di sini. Jadi kita nanti masukkan ID, movie ID, judul film, rental art, nanti keluarnya ini. Terus ada rentals ID delete. Jadi kita masukkan rental /ID, terus di metodenya delete, itu untuk menghapus data rental dan mengubah status film ke available. Oke, nanti kalau di sini kalau misalnya ID-nya salah nanti atau dia ya ID-nya salah, nanti ada tulisan rental tidak ditemukan. Lalu di sini ada tulisan available, lalu rental, nanti kalau benar rental berhasil dihapus. Nah, selanjutnya ada otorisasi. Nah, selanjutnya ada otorisasi yang dilakukan berdasarkan role pengguna, yaitu tamu, member, sama admin. Digunakan dekorator khusus, role required, mana tadi? Ini yang hanya berarti itu untuk membatasi akses ke endpoint tertentu sesuai peran. Misalnya ini jadi admin, dia bisa menambahkan, menghapus, dan memperbarui film, melihat seluruh histori rental. Kalau member itu bisa menyewa film, melihat riwayat sewa sendiri. Lalu semua pengguna itu bisa melihat daftar film, data user, dan detail rental. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan demo program. Di sini saya sudah mempunyai, tadi saya sudah register dengan username email Dwi Putri, passwordnya email 12345 sebagai admin role-nya. Lalu di sini ini kan admin. Nah, di sini ada username Meliana, passwordnya 1234, email 123456 sebagai member.
Lalu di sini saya tadi login sebagai Meliana. Meliana ini merupakan Meliana ini member, seorang member role-nya dosen. Oh iya, ini belum dihidupin. Kita hidupin dulu, jangan lupa. Terus nanti di sini dia keluar HTTP, lalu disalin di postman. Kita mau login sebagai Meliana. Ini member role-nya. Terus nanti kita mendapatkan JWT Access Token. Terus ada message, login berhasil. Di sini ada user kita sebagai user, ID-nya 9, role member, username Meliana. Ini kita sebagai member. Terus juga kita di sini bisa ganti role ya kan? Bisa ganti role, misalnya ini kita nomor 7. ID 7, Dwi member, kita ganti sebagai admin. Berarti ini kita ganti 7, ini ada di metodenya put user slice 7. Oh, tokennya nggak bisa. Jadi sepertinya kita harus login sebagai admin dulu. Kita login sebagai admin dulu, baru bisa ganti. Nah ini kan, ini email dari Putri tadi admin kan. Kita dapat ini JWT Access Token-nya. Nah ini role admin, username-nya ada. Terus kita mau ganti. Nah di sini user berhasil diperbarui. Nah di sini dia jadi admin ya, si Dwi ini, karena ID-nya tadi 7. Terus itu kita ini masih jadi admin ya. Kita masih jadi admin. Terus di sini kita kan jadi admin, kita bisa menambahkan movie. Nih, kita bisa menambahkan movie. Sama aja. Kita bisa nambahkan movie-nya itu misalnya apa ya movie-nya? Misalnya kuntilanak, horor, jenis filmnya horor, status kesediaannya available. Berarti kita harus login lagi menjadi admin dulu. Login dulu menjadi admin.
untuk mendapatkan akses token. Jadi setiap kita kalau kita mau pindah ke metode itu berarti kita harus masukin token baru. Jadi di sini kita pindah ke sini. Tambahin movie. Nah coba kita tambahin. Oh bisa. Oke, ini kita ganti. Nah, nih, sini berarti film berhasil dibuat. Nah, kita lihat di database-nya apakah sudah ada movie yang kita tambahkan. Nah, di sini ada tulisannya kuntilanak horor, status ketersediaannya available. Oke, selanjutnya kita ke ini udah tadi, kita get movie. Ke method get. Method get itu get movie. Get movie. Get movie itu untuk melihat semua ketersediaan film. Coba kita. Nah, nih. Jadi di sini ada film ID 1, ID 2, ID 3, ID 4, ID 5, ID 6, ID 7, ID 8, dan ID 9. Itu untuk melihat semua film. Lalu di sini ada get movies. Misalnya kita mau lihat detail filmnya. Film 9 deh tadi kita buat. Nah, di sini kita bisa lihat detail film ID 9, jenis filmnya horor, judul film kuntilanak, status ketersediaannya available. Lalu kita bisa update. Put movie 1. Nah, kita bisa update. Kita bisa update namanya. Misalnya tadi nomor 9 kan. Kita ganti apa ya? Film up deh. Up. Jangan. Film horor 2. Nah, anak 2 jadinya. Sekarang. Oh, tokennya expired. Nah, nih. Film berhasil diperbarui. Kita lihat di database. Nama filmnya jadi Kuntilanak 2 karena kita perbarui tadi di method put. Lalu kita ada mana tadi? Put. Tadi udah coba. Terus di sini ada user. Untuk menambahkan user. Jadi misalnya kita tambahin namanya Rose nih. Rose, passwordnya
Ya boleh deh password 123 sebagai member. Jadi user ini cuma bisa ditambahin sama admin. Nah, ini nambahkan. Nah, di sini ada ID 11, namanya Rose, member, terus di sini passwordnya. Oh iya, dia kalau nggak pakai apa sih Johnson yang authentication, apa sih namanya tadi? Ini autentikasi sama otorisasi itu dia nanti passwordnya dia biasa aja nih. Misalnya 1 Bella, rahasia 123 ini sebelum dia pakai token JWT. Terus kalau udah pakai dia jadi passwordnya jadi kayak gini, jadi gitu. Jadi lalu ada lanjut 201 tadi user, terus di sini ada method put ini dia ganti role. Jadi kita bisa ganti role, misalnya kita ganti role Indah, mana nih, Milky aja nih, Milky kan admin sebelumnya, dia ID-nya 5, kita ganti 5, terus kita ganti member, tokennya kita ganti. Nah, user berhasil diperbarui. Nah, tadi kan Milky admin, sekarang dia jadi member karena kita perbarui usernya, role-nya. Terus itu lalu ini untuk login. Terus ini untuk login itu sebagai member. Jadi dia untuk login sebagai member. Nah, di sini kita dapat sebelumnya kita mau masuk ke mana? Kita mau ke sini. Mau ngerantau ya. Kita ganti dulu ini ID. Oke. Kita bayar kita. Nah, di sini ada tulisan film tidak tersedia untuk disewa. Berarti kita buka movie dulu. Tadi itu 9. User 9
movie ID-nya 6. Ini kan dia udah disewa ya. Movie ID-nya unavailable, coba kita ganti ke 8. Nah, di sini ada tulisan rental berhasil dibuat. Nah, jadi dia ganti jadi unavailable. Berarti itu udah di rental. Lalu kita ke di rental pas. Ke delete rentals. Kita mau delete rental ini, coba kita ID-nya 5. Ini kayaknya cuman bisa dilakukan. Ini ya. User ID. Apa bisa semua? Nah, ini kan has expired. Berarti ini cuma bisa dilakukan oleh admin untuk delete rental. Itu bisa semua. Nah, ini rental berhasil dihapus, berarti bisa semua pengguna role. Nah, rentalnya hilang, berhasil dihapus yang 5 tadi. Oke. Delete rental. Terus kita login sebagai Melia. Itu dia member. Dia sebagai member. Akses kan tapi sebelumnya kita mau ke mana? Post login. Kan udah di kita mau ke login gitu dia. Oh, kita jadi admin sekarang. Login jadi admin. Kita dapatkan JWT tokennya, akses token.
coba kita ini. Kita coba untuk user. Oke, ini cuma dilakukan oleh admin. Nah, di sini itu untuk lihat semua user. Jadi ada ID 1, role-nya tamu, username, Bella, dan seterusnya ada sampai 11. Lalu lihat user berdasarkan ID di misalnya 1 yang Bella. Nah, di sini ada lebih detail ID 1, role tamu, username Bella, terus ada update user tadi yang role-nya kita ganti. Terus ada get rental. Nah, di sini ada apa aja sih yang film yang udah dirental. Yang lagi dirental. Mana tadi ID filmnya 2. Nih, yang belum dirental. Oke. Yang pokoknya yang unavailable sama yang available. Terus kita bisa rental. Tuh, 2. Nah, di sini lebih detailnya ID 2, judul film mouse, movie, ID-nya 6, rental ad-nya nih. Terus ada user ID 4, username Indah, dia pernah ngerental. Terus ada Get Me Rentals itu untuk orang satu user yang minjem dan hanya melihat dia sendiri. Rentalan diri dia sendiri pokoknya. Lalu ada kita bisa delete rental. Ya, nih akses installer tidak diizinkan. Jadi satu user kita masuk login sebagai user, terus kita rental, terus kita ngelihat apa yang kita rental. Kita hanya boleh lihat itu. Terus ada metode delete rental yang kita tadi hapus itu rentalannya. Tadi kan kita udah ngapus. Yang kelima. Nah, kalau kita misalnya rental saat ID-nya 1, kan nggak ada nih ID 1. Berarti dia tulisannya error rental tidak ditemukan. Terus ada kita bisa put movie ID. Put movies ID dat. Masuk.
dia jadi available. Statusnya terperbarui. Mengubah apakah film tersedia atau tidak. Ini kalau misalnya unavailable 8 ya. Kita ganti ID-nya jadi 8. Tuh, status film terperbarui. Dari unavailable jadi available. Jadi dia mengubah statusnya. Oke, sekian video penjelasan hands-on dari saya untuk lab 14, yaitu mini project 2 REST API mini movie rental. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.